Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Guys, pada hari Kamis malam nanti, Indonesia akan bertanding dengan Laos di Stadion Manahan Solo ya guys ya. Dan tim daripada Laos sudah sampai di Indonesia, dan ada satu pengakuan ataupun ungkapan daripada pelatih Laos. Dia merasakan kagum dan di luar dugaan, dia merasa sangat luar biasa Indonesia ini karena mereka disambut oleh keramahan dan juga keindahan alam Indonesia. Baru tahu Indonesia itu bagaimana, ya kan? Indonesia memang sudah dikenal dengan keramahan rakyatnya. Setiap tamu yang datang ke Indonesia akan disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia. Oke, kali ini kita akan melihat bagaimana ungkapan kekaguman daripada pelatih Laos terhadap keindahan alam Indonesia dan juga keramahan orang Indonesia. Video ini Maci tengok daripada channel Bal-Balan. Seperti biasa Maci, kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan link tuh, sama-sama kita support ya guys ya. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Let's go. Mari kita lihat, ini dia. Bikin masyarakat Indonesia bangga. Begini kata-kata pujian yang dilontarkan pelatih Laos, Ha Hyok Jun, setibanya ia dan rombongannya di Indonesia. Oke. Mari kita saksikan. Channel ini dulu supaya jangan lupa kita support channel Bal-Balan ya guys ya. Bal-Balan. Menjelang laga Indonesia versus Laos. Indonesia adalah negara yang sangat indah dan memiliki penduduk yang sangat ramah terhadap tamu. Saya bersyukur memiliki kesempatan untuk mengunjungi negara ini, kata Ha Hyok Jun kepada awak media. Timnas Laos sendiri datang ke Indonesia untuk menjalani laga kedua kontra Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Tim asuhan Ha Hyok Jun ini tiba di Yogyakarta International Airport pada Selasa petang. Sesampainya di bandara, mereka dikawal ketat dan segera naik transportasi darat, bus pariwisata menuju tempat penginapan. Skuad asuhan Ha Hyok Jun itu pun menginap di salah satu hotel bintang 5 di Jogja, Hotel Hayatur. Sesampainya di Hotel Hyatt, skuad Islandia segera menikmati makan malam. Para pemain pun tidak diperkenankan untuk keluar dari hotel. Terkait berkunjung di Indonesia, diakui oleh Ha Hyok Jun. Ini yang pertama kalinya. Ini yang pertama kalinya mereka berkunjung. Kami disambut sangat baik di sini. Cuacanya bagus, orang-orangnya baik dan sangat ramah. Jadi kemanapun sangat disambut di sini. Ha Hyok Jun menambahkan. Namun, Ha Hyok Jun juga mengakui perjalanan yang cukup jauh membuat ia dan rombongannya merasakan kelelahan. Timnas Laos berangkat dari Vientiane pada Selasa pagi menuju Indonesia. Tim asuhan Ha Hyok Jun itu juga harus transit seharian di Kuala Lumpur, Malaysia, terlebih dulu sebelum melanjutkan penerbangan ke Indonesia. Pada 10 Desember 2024 pagi, Timnas Laos berangkat ke Indonesia untuk berpartisipasi di Piala AFF 2024. Mereka akan terbang dari Vientiane ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan kemudian melanjutkan dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta, Indonesia. Dia tidak langsung ke Indonesia ya, dia transit dulu di Kuala Lumpur. Ha Hyok Jun juga menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang kuat dan berharap timnas pemain Indonesia yang Laos kuat 100% prima saat menjalani laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis malam nanti. Ha Hyok Jun menyadari timnas Indonesia lebih difavoritkan menang atas Laos. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya berharap timnas Laos punya persiapan yang baik jelang melawan Indonesia. Timnas Indonesia lawan yang kuat. Kami sudah menjalani perjalanan panjang ke Indonesia. Kami akan berusaha membantu pemain pulih dengan cepat dan merasa nyaman jelang pertandingan, ujar Ha Hyok Jun dikutip dari Kompas. Ha Hyok Jun mengatakan masalah utama timnas Laos jelang melawan Indonesia adalah fisik para pemain. Pelatih 54 tahun itu menyebut para pemain Laos tidak bisa bermain 100% selama 90 menit. Kondisi itu terlihat saat Laos dikalahkan Vietnam 4-1. Sempat berhasil menahan imbang Vietnam tanpa gol di babak pertama, gawang Laos kemudian kebobolan 4 gol di babak kedua karena pemain mereka kelelahan. Sementara itu, timnas Garuda juga telah mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah pada Selasa petang. Tidak ada penyambutan khusus, namun kehadiran timnas Indonesia cukup menyita perhatian warga dan penumpang yang ingin bersuah foto dengan para pemain maupun pelatih Shin Tae-yong. Dari bandara,
Timnas Indonesia langsung menaiki bus warna merah bertuliskan Indonesia untuk menuju Surakarta dan bersiap meladeni perlawanan dari tim Laos. Secara head-to-head, Timnas Indonesia superior atas Laos saat bentrok di Piala AFF atau ASEAN Championship. Pertemuan pertama di Piala AFF terjadi pada edisi pertama, 1996. Tahun Ketika itu 96. tim Merah Putih menang dengan skor 5, satu saat bentrok di Singapura. Lama tak bertemu, yakni pada edisi 19, 98, 2000, dan 2002. Indonesia dan Laos kembali bersua pada edisi 2004. Dalam pertemuan ini, Indonesia menang 6-0. Setelah itu kembali bertemu pada edisi 2006 dan 2010. Dalam dua pertemuan ini, Indonesia menang dengan skor 3-1 dan 6-0. Selanjutnya, pada edisi 2012, Laos membuat kejutan. Situasi dualisme federasi, kompetisi, dan timnas membuat Laos bisa menahan Indonesia 2-2. Namun, dalam dua edisi berikutnya, yakni pada 2014 dan 2020, Indonesia sama-sama menang dengan skor identik 5-1 atas Laos. Total, dari 7 pertemuan itu, Indonesia melesatkan 32 gol. Sedangkan gawang Indonesia hanya dibobol Laos 6 kali saja. Ya, semoga Ini membuat nanti pasukan timnas Shin Indonesia Tae-yong boleh diunggulkan memenangkan atas itu Laos ya, dalam duel di Stadion pertandingan Manahan, tuh. Solo, pada Kamis 12 Desember 2024. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa momentum AFF 2024 menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia untuk kembali menjadi macan Asia Tenggara. Ya, Beliau juga betul-betul. mengatakan timnas Indonesia wajib juara Piala AFF 2024. Pesan saya untuk para pemain Indonesia adalah terus semangat dan Ya. jadikan ajang ini sebagai momen untuk kembali menjadi macan Asia Tenggara. Wih, Ini kesempatan mantap. emas untuk membuktikan kualitas sekaligus mempersiapkan diri menjadi kekuatan besar di Asia, kata Prabowo. Menurutnya, di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, Prabowo menilai strategi yang diterapkan timnas sudah tepat. Ia yakin persiapan matang yang dilakukan akan membuahkan hasil maksimal. Saya yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik. Tapi, saya minta jangan jadikan AFF ini ajang coba-coba. Kita Ya, harus bisa betul-betul. juara karena ini menyangkut nama besar bangsa Indonesia. Ya, benar Jelasnya. banget. Piala AFF adalah ajang bergengsi 2 tahunan yang mempertemukan negara-negara ASEAN. Sejak edisi perdana pada tahun 1996, timnas Indonesia tidak pernah absen mengikuti turnamen ini. Ya, Namun, selalu ikut ya. meskipun selalu hadir, timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara. Sepanjang 14 edisi yang telah dilalui, Indonesia hanya mampu meraih 6 kali juara 2. Selama perjalanan juara sejarahnya, 2 6 Indonesia kali. selalu berusaha mencapai prestasi tertinggi, namun kegagalan di final menjadi catatan yang sulit dihapus. Hingga edisi terakhir Piala AFF pada 2022, harapan untuk meraih gelar juara masih belum tercapai. Menyongsong Piala AFF 2024, masyarakat Indonesia berambisi besar untuk merebut gelar yang selama ini terlewatkan. Di lain sisi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya menganggap Piala AFF 2024 adalah ajang uji coba untuk pemain muda Indonesia. Shin juga mengatakan targetnya di Piala AFF 2024 bukanlah gelar juara, tetapi memberikan pengalaman kepada pemain-pemain muda yang dibawanya. Target di turnamen ini untuk berikan pengalaman kepada para pemain muda, dan saya yakin mereka akan bekerja maksimal di setiap pertandingan, kata Shin Tae-yong. Menit bermain di Piala AFF 2024, kata Shin, akan sangat berguna untuk para pemain muda yang dipersiapkan untuk mengikuti turnamen bergengsi ke depan, seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Biasa, Kami Piala datang ke sini Asia. bukan untuk memburu gelar juara, tetapi sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Paham Kata maksud pelatih asal daripada Korea Selatan teknik itu. dari Coach Shin Dari itu, Tae-yong ya. dengan berkekuatan pemain muda, Shin hanya mampu menargetkan diri dapat membawa Indonesia maju setidaknya sampai partai final, seperti yang dilakukannya pada edisi 2020 lalu. Dengan begitu, langkah demi langkah, pasti akan bisa lolos ke babak final, kalau juara itu bonus, kata Shin Tae-yong. Sebelumnya, PSSI juga tidak memberikan target juara kepada Shin Tae-yong dan timnas Indonesia dalam ASEAN Cup 2024 ini.
Dalam beberapa kesempatan, manajer Timnas Indonesia Sumarji dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan yang utama adalah tampil terbaik serta persiapan regenerasi Timnas. Ya, benar Hal ini banget. tentu berbanding terbalik dengan para penggemar sepak bola Indonesia yang sudah menunggu dengan penuh harapan. Mereka berharap Timnas Indonesia berjuang untuk menjadi juara sekaligus membanggakan bangsa dengan menunjukkan kualitas permainan yang semakin berkembang. Para penggemar di media sosial semakin gencar mengatakan, "Kami butuh gelar juara, bukan hanya omong doang." Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama bagaimana ungkapan kekaguman daripada pelatih Laos saat pertama kali berkunjung ke Indonesia. Dia mengatakan Indonesia itu adalah negara yang indah dan memiliki penduduk yang sangat ramah. Dia merasakan kekaguman dan kenyamanan, kehangatan atas sambutan daripada rakyat Indonesia pada mereka ya saat mereka tiba di Indonesia. Indonesia itu memang sudah dikenal dengan keramahan rakyat Indonesia, dengan keindahan alamnya, dengan kenyamanannya ya, apalagi kalau setiap tamu yang datang ke Indonesia itu pasti sangat-sangat disambut hangat oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka akan dilayan dengan sangat baik, mereka akan memberikan kesan-kesan yang sangat indah di awal-awal mereka datang di sana ya, di Indonesia. Ini untuk pertama kalinya pelatih Laos berkunjung ke Indonesia dan dia merasakan sendiri bagaimana indahnya Indonesia itu, bagaimana ramahnya Indonesia itu, ramahnya penduduk Indonesia. Itu maksud makcik ya guys ya. Dan semoga nanti time ya Timnas Indonesia berlawan Timnas Laos ini, semoga Timnas Indonesia boleh memenangkan pertandingan itu ya guys ya, kita doakan sama-sama. Dan kita boleh lihat tadi sudah beberapa kali Timnas Indonesia bertanding dengan Laos dan boleh dikatakan alhamdulillah Timnas Indonesia selalu menang ya guys ya atas Laos. Dan semoga kali ini juga Timnas Indonesia boleh menetapkan gelaran juara itu pada Timnas Indonesia, mempertahankan kemenangan itu pada Timnas Indonesia ya, karena kita boleh lihat sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya Timnas Indonesia selalu menang ketika melawan Laos. Dan semoga pada tahun ini juga, pada pertandingan kali ini juga Timnas Indonesia boleh mempertahankan kemenangan itu ya guys ya, amin amin, itu yang kita harapkan. Dan pertandingan ini akan berlangsung pada Kamis hari ini ya guys ya, sama-sama kita tunggu nanti pertandingannya dan kita lihat semoga Timnas Indonesia boleh memenangkan pertandingan ini ya, dimana pertandingan ini dilaksanakan di Stadion Manahan Solo gitu ya. Kalau daripada Bapak Presiden Prabowo mengharapkan Timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF 2024 ini ya. Tetapi lain pula teknik daripada Coach Sintayong. Coach Sintayong ini ingin memberikan pengajaran, pembelajaran pada pemain-pemain muda Timnas Indonesia sebagai bekalan nanti untuk ke Piala Dunia Asia tahun 2026. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kata Coach Sintayong ya, pembelajaran itu, pengalaman itu yang paling penting. Juara itu adalah bonus, nggak apa-apa. Ini dijadikan sebagai pengalaman untuk meningkatkan lagi strateginya, meningkatkan lagi taktiknya dalam bermain sepak bola para Timnas Indonesia ini. Dan semoga nanti kedepannya mereka semakin bagus lagi dan mereka boleh meraih setiap kemenangan-kemenangan di setiap pertandingannya. Oke lah guys, terima kasih lah untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah melihat video makcik dari awal sampai habis. Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik ya guys ya. Dan kita akhiri saja video ini sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.